Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kalian bisa menyimak dari buku cetak mulai halaman 99. Kita mulai ya. Mengapa hewan dan tumbuhan harus dilestarikan? Hewan dan tumbuhan dilestarikan itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Kemudian yang kelima, dapat digunakan sebagai tempat rekreasi. Kemudian, apa upaya atau usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan? Yang pertama, dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang kedua, dengan mendirikan tempat untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, misalnya mendirikan cagar alam dan taman nasional. Yang ketiga, melakukan pembibitan tanaman yang sudah langka. Kemudian, tidak menebang pohon sembarangan. Sekarang kita bahas upaya untuk melestarikan hewan. Yang pertama, mendirikan tempat perlindungan hewan langka atau biasa disebut dengan Suaka Marga Satwa. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran hutan tempat tinggal hewan. Yang keempat, melakukan penangkaran hewan langka. Kemudian yang kelima, menjaga habitat hewan, menjaga tempat tinggal hewan. Setelah kita bahas upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, sekarang kita lihat hewan dan tumbuhan apa saja yang sudah dikategorikan langka di Indonesia. Yang pertama, hewan. Ada komodo, harimau Sumatera, cendrawasih, orang utan, anoa, badak Jawa, dan lain-lain. Itu hewan-hewan yang sudah langka di Indonesia. Jadi hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Kemudian tumbuhan yang udah langka di Indonesia, contohnya bunga bangkai, Rafflesia arnoldi atau nama lainnya Padma raksasa, kantong semar, cendana, dan lain-lain. Setelah kita bahas hewan dan tumbuhan langka di Indonesia, sekarang kita lanjutkan tentang profil negara-negara anggota ASEAN. Kalian bisa simak di buku cetak halaman 103. Kita akan bahas pokok-pokoknya saja dari setiap negara. Yang pertama, Indonesia. Ibu kota Indonesia pasti kalian udah tahu ya,
yaitu Jakarta. Bentuk pemerintahan republik, kepala negaranya presiden, mata uangnya rupiah, bahasa Indonesia. Kemudian Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan di Putrajaya. Bentuk pemerintahan kerajaan federal, kepala negara yang di Pertuan Agung, mata uang ringgit, bahasa Melayu. Kemudian Singapura, ibu kotanya Singapura, bentuk pemerintahan republik, kepala negaranya presiden, mata uang dolar Singapura, bahasanya ada Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Kemudian Filipina, ibu kota Manila, bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, mata uang peso, bahasa Inggris dan Tagalog. Tagalog itu bahasa asli Filipina. Kemudian Thailand, ibu kotanya Bangkok, bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya raja, mata uangnya baht, bahasanya bahasa Thai. Kemudian Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, bentuk pemerintahan kesultanan, kepala negaranya sultan, mata uang dolar Brunei, bahasa Melayu. Lalu Vietnam, ibu kotanya Hanoi, bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, mata uangnya dong, bahasanya bahasa Vietnam. Kemudian Myanmar, ibu kotanya Yangon, bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, mangnya Kiat, bahasa Myanmar. Yang terakhir Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh, bentuk pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya raja, mata uangnya riel, bahasanya Khmer. Minimal kalian harus paham atau hafal ibu kota, terus bentuk pemerintahan, kepala negara, dan mata uang setiap negara anggota ASEAN. Nanti bisa kalian baca lagi, kalian hafalkan di rumah masing-masing. Kemudian kita lanjut ke tanaman obat keluarga. Contohnya sirih, kunyit, lidah buaya, jahe, jeruk nipis, mengkudu, dan lain-lain. Itu adalah contoh tanaman obat keluarga, tanaman yang bisa kita tanam sendiri di kebun atau di pekarangan rumah. Manfaatnya apa tanaman obat itu? Manfaatnya itu bisa digunakan untuk penyembuhan dan pengobatan. Misalnya lidah buaya, pasti kalian tahu ya, lidah buaya itu bisa untuk mengobati luka bakar. Terus jeruk nipis untuk obat batuk dan menurunkan kolesterol. Dan masih banyak ya manfaat-manfaat setiap tanaman obat. Pak Bayu rasa materinya cukup ya. Tadi kita bahas tema 1, subtema 3 dari pembelajaran 1 sampai 3. Sekarang tugas untuk kalian. Di sini ada 5 soal uraian. Kalian kerjakan di buku tulis serta jangan lupa ditulis soalnya. Ya, soalnya ditulis terus dijawab di buku tulis. Setelah itu seperti biasa difoto lalu dikirimkan ke WA Pak Bayu. Cukup ya anak-anak ya. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Selamat pagi.